Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elymais, sebuah kota di negeri Persia, termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas, serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil, karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja, sehingga ia melarikan diri dari situ, dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias, yang berperang dengan bala tentara yang kuat, telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Bet-Zur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemasygulan. Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem, dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu, dan dengan menyuruh menumpas seluruh Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insyaf bahwa semuanya itulah sebabnya aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh, aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Sebab musuhku telah mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Engkau menghardik bangsa-bangsa yang telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu.
Haleluya, haleluya. Juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang benar hidup oleh karena iman di dalam firman. Jadi kalau Allah tidak membenarkan seseorang, orang itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya orang berupaya untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Hidup di dalam roh dan kebenaran hanya bisa dilalui kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang harus berpatokan karena firman yang keluar dari Roh Allah yang disampaikan oleh Yesus sendiri, Sang Firman itu, baru dia benar. Dan orang yang sudah dibenarkan itu kemudian dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kalau mati seperti malaikat. Jadi kalau sudah hidup bersama Allah, yaitulah kebahagiaan sejati, kekal. Tidak ada lagi pikiran-pikiran duniawi yang seperti dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Orang sudah bersama Allah, pikirannya pikiran kedonya naik,
Gimana? Sama Allah sudah hanya melihat kemuliaan, kesucian, begitu aja yang dipikirkan. Tidak mikiri nafsu-nafsu seperti itu. Sampai diambil contoh seorang wanita yang punya 7 istri bersaudara itu, karena mungkin itu peraturan ya. Jadi mati tidak meninggalkan anak, diambil. Nah, sampai di surga kok masih diperkarakan. Ini suaminya yang sah yang mana? Urusan dunia itu memang paling jelimet ya. Nggak usah ngurusi dunia yang jelimet seperti itu. Ya, sudah apalagi dijanjikan hal-hal duniawi yang ada bidadari sebanyak bintang di langit atau apa. Aduh, sudah pikiran sudah ngeres semua. Makanya Yesus berkata pada orang-orang Saduki itu yang tidak percaya kebangkitan, sesat kamu. Maka kalau Anda ada mendengar dijanjikan surga-surga yang sifatnya duniawi begitu itu, ya jangan toleran, bilang aja sesat kamu. Ya keras kok perkataan firman, orang benar hidup oleh karena iman di dalam firman. Yesus sendiri yang mengatakan sesat kamu kok. Ya, dengan dosa-dosa seperti itu kan Allah anti, sesat ya. Mengatakan yang sebenarnya. Lah kalau kita dengan hal-hal duniawi begitu sudah toleran, ya kita tidak akan dibenarkan Allah karena kita tidak hidup karena iman yang ada di dalam firman. Ya. Oleh karena itu syarat satu-satunya untuk kita hidup dibenarkan oleh Allah, oleh karena iman di dalam firman, mari kita bertobat dalam bacaan pertama tadi bagaimana seorang raja yang kemudian menyesal dan bertobat atas apa yang menimpa dia. Maka marilah kita hidup oleh karena iman di dalam firman, kita seringkali bergaul dengan firman Tuhan agar kita kelak pun mengalami hidup kebahagiaan abadi, dan itulah tanda kita sebagai anak-anak Allah. Engkau kelak jika mati, engkau akan hidup seperti malaikat-malaikat di surga, seperti halnya anak-anak Allah. Kiranya terjadi dengan diri kita masing-masing, maka marilah kita saling mendoakan satu sama lain. Berdoalah untuk saya, untuk para imam, agar mereka juga hidup di dalam kebenaran oleh karena iman di dalam firman. Dan kami para imam berdoa untuk saudara-saudari sekalian. Berkat Allah menyertai setiap usaha kita. Amin.